Ya, baik kawan-kawan, sebelum memulai perkuliahan ya, sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, alhamdulillah siang yang mendung ya. Hari ini di rumah saya hujan. Ya, cuacanya mendung ya. Kita bisa berjumpa lagi di hari Ahad ya, 12 Desember dalam rangka melanjutkan pembelajaran materi akuntansi ya, pengantar akuntansi atau dasar akuntansi 2 ya, accounting principle 2. Oke. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dulu ya. Menurut agama kita kepercayaan masing-masing, kemudian tidak lupa kita doakan juga kepada saudara-saudara kita ya, yang beberapa hari lalu terkena dampak dari Semeru ya, hujan abu ya kan, terus lava dan lain sebagainya ya. Kita doakan semoga ya kerabat yang belum ketemu segera ditemukan, terus diberi kesabaran, keikhlasan ya dalam menerima setiap ujian. Terus kemudian buat kita semua semoga kita diberi kebahagiaan ya, keberkahan di sisa hidup kita, terus kemudian sukses buat kita semua. Baik, berdoa dipersilakan. Baik, selesai. Ya, sekarang kita mulai saja perkuliahan pada siang hari ini ya. Minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS ya. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang dikeluh kesahkan ya kan dalam belajar akuntansi ini? Silakan kawan-kawan. Silakan. Jika ada yang ditanyakan perihal materi atau perihal apapun, silakan. Saya tunggu ya. Oke. Tanya, Bu. Iya. Muhammad Firman bukan? Iya. Ya. Itu hasil dari UAS kemarin gimana, Bu? UAS apa UTS? Iya, UTS. Oke. Hasilnya ya ada yang lumayan, ada yang biasa-biasa saja. Ya, sebenarnya sih apa ya? Kan sudah pernah disampaikan ya. Coba sebentar, mohon izin dibuka dulu ya ininya, filenya ya, mohon izin. Sebentar, saya buka dulu soalnya. Itu. Oke. Ini kan soalnya tidak beda jauh dari yang beberapa waktu lalu kita pernah latihan kan ya. Coba main di sini share. Sudah terlihat di layar? Sudah? Sudah belum? Oke. Ini ya, soalnya bukan. Nah, ini ya. Jadi PT Kensa ini kan dia perusahaan distributor kompor gas ya, bermerek Light Blue, berkedudukan di Jakarta. Nah, perusahaan menggunakan metodenya periodik. Periodik kan gampang kalau ini ya. Lebih mudah sih dibandingkan dengan perpetual. Oke. Berikut adalah laporan keuangan ya, untuk posisi laporan keuangan ya di akhir tahun 2020 seperti ini.
Kayak ada kas, piutang dagang, persediaan perlengkapan kantor, ya, aset tetap, terus kemudian ada akumulasinya, hutang dagang, hutang bank, modal saham, dan laba ditahan. Oke, nah, teman-teman diminta untuk membuat jurnal umum gitu kan perintahnya ya. Jurnal umum, terus kemudian buku besar, laporan posisi keuangan atau neraca lajur maksudnya ini ya. Dan ayat jurnal penutup. Oke. Yang ingin ditanyakan dari ini tadi kan tanya ya, gimana Bu hasilnya ya? Kalau hasilnya varian ya, ada yang bagus ya, lumayan, ada yang biasa aja, ada yang ya masih belum mengerti juga gitu maksudnya. Oke. Jadi seperti biasa nanti ini masuk ke dalam neraca neraca apa namanya? Neraca saldo kan? Oke, sebentar. Coba ini mau dibahas? Mau dibahas atau enggak? Halo? Mau dibahas? Boleh, Bu. Bahas aja, Bu. Oke, siap. Saya buka Excel dulu ya. Biar nanti kita bahasnya di form Excel. Wait. Bentar ya. Udah muncul belum di layar? Yang Excel-nya. Excel-nya udah muncul? Belum, Excel belum muncul. Oke. Wait. Bentar ya. Masalahnya nggak bisa back to meeting ini. Mana ini? Oke, sebentar. New share. Oke, Excel-nya udah dibuka tapi belum muncul di sini. New share. Oke. Sudah muncul di layar? Sudah, Bu. Nanti bantu saya ya untuk memasukkan beberapa angka-angka di dalam transaksinya ya. Jadi sebentar saya buka handphone dulu untuk buka soalnya. Wait. Enak melihatnya. Oke, langkah yang pertama kita buat apa dulu? Oke ya, anggap aja ini adalah JU ya, jurnal umumnya. Oke, sebentar saya besarin dulu. Oke, saya rasa 140 sudah terlihat ya di screen kawan-kawan, sudah cukup besar maksudnya seperti itu. Hai, periodenya adalah Desember 2020 gitu ya. Di sini adalah jurnal umum atau general jurnal. Oke. Di dalam jurnal umum ya. Itu ada apa saja transaksinya? Ada tanggal gitu kan. Sorry, kolomnya ada tanggal gitu kan. Terus ada keterangan ya. Kredit gitu kan. Ya, coba kita buat, kita susun dulu. Ini. Ini ya. Sorry, sudah di insert, sudah dua. Buat posisi debit dan kredit maksudnya seperti itu. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Bulannya Desember ya transaksinya. Oke, kita lihat di sini. Selama bulan Desember, perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut gitu ya. Oke, tanggal 4. Ya, kita buat sini tanggal 4. Oke, jurnalnya apa? Coba kita baca dulu transaksinya ada apa saja di situ ya.
Membeli barang dagang dari PT Panama seharga $26 secara kredit. Oke, membeli barang secara kredit berarti muncul namanya piutang. Betul kan? Dagang. Piutang. Sorry, pembelian. Ini metode periodik ya. Jadi kita menjurnalnya dengan menggunakan akun pembelian, bukan akun persediaan, karena ini periodik ya. Oke, karena belinya secara kredit maka muncul namanya utang dagang ya. Utang dagang. Berapa yang dibeli? $26.000 gitu kan? Oke, berarti teman-teman buat di sini 26.000 di satuannya bisa teman-teman 26.000. Beri tanda dolar ya. Oke, coba kita lihat di sini. Dolar. Oke. Itu ya. Jadi bulan Desember ya, Desember tanggal 4 itu adalah pembelian pada hutang dagang gitu ya, sebesar $26.000. Oke. Lanjut. Transaksi tanggal 6 Desember ya. Membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 2.500 secara tunai. Membeli perlengkapan kantor berarti perlengkapan kantor bertambah. Itu ya. Perlengkapan kantor bertambah secara tunai berarti apa yang berkurang? Gitu kan? Oke. Kas. Iya, betul. Kas. Oke. Kas yang berkurang. Ya, bentar. Biar nanti enggak ini lagi. Berapa yang dibeli? 2.500. Oke. 2.500. Lanjut ya. Ini enggak ada masalah ya. Tanggal 6 ya. Tanggal 4, tanggal 6 ada masalah enggak? Tidak ada. Oke, baik. Kita lanjutkan ke tanggal 11. Tanggal 11 membayar utang dagang kepada PT Panahmas ya sebesar 22.000. Oke. Ini kan nggak ada keterangan nih. Ya kan dia dapat diskon atau enggak, tidak ada maksudnya metode syarat pembayarannya ya. Jadi tidak ada diskon dan lain sebagainya. Oke, berarti hutang dagangnya berkurang gitu kan, didebitkan kalau hutang dagang berkurang kan. Oke. Nah, baru kreditnya karena kita membayar hutang berarti apa yang berkurang? Kas ya. Oke, berapa yang dibayar hutangnya? 22.000. Oke, 22.000. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan di tanggal 11? Ya. Oke, baik. 12 ya. Tanggal 12 itu adalah membeli peralatan kantor atau aset tetap dari toko aneka seharga 4.200 secara tunai. Oke, membeli. Ada kata membeli, berarti yang dibeli apa nih? Peralatan kantor. Iya, atau aset tetap. Oke, berarti peralatan kantor bertambah. Nah, boleh nih kita kasih keterangan aset tetap. Dibelinya secara apa? Oh, secara tunai. Oke, berarti kas berkurang gitu ya. Ya, berapa dibelinya? Dibelinya adalah 4.200. Oke, good. Udah kan? Easy kan? Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan ke tanggal 20. Betul nggak? 20. Oke. 19. Oh, maaf, 19. Oke, terima kasih. Oke, tanggal 19 apa kejadiannya? Membayar biaya bunga sebesar 1.500. Oke, biaya bunga. Membayar berarti muncul namanya beban atau biaya bunga. Oke, dibayar berarti kas berkurang gitu kan? Oke, berapa yang dibayar? 1.500. Oke, 1.500. Kan? Tanggal 19. Lalu 20. Ya, 20. Kita lanjutkan lagi apa yang terjadi di sini? Membayar biaya iklan koran ya sebesar 2.500 secara tunai. Oke, berarti muncul biaya iklan
bulan, betul kan? Secara tunai berarti kas berkurang. Oke, berapa ini yang dibayar? 2.500 ya. Betul kan? 2.500. Oke. Udah kan? Sampai sini? Oke, bisa diikuti? Bisa diikuti? Oke, baik. Terima kasih. Tanggal berapa lagi? 21. Oke. Ini ada transaksi menjual barang dagang seharga 22.000 secara kredit. Oke. Menjual barang dagang secara kredit berarti muncul piutang dagang. Oke. Oke. Karena ini metodenya tadi adalah periodik ya. Terus ada kata menjual berarti kreditnya adalah penjualan. Berapa yang dijual? 22.000. Oke, 22.000. Berarti itu bukan utang dagang ya, Bu? Bukan. Kalau utang dagang pada saat kita membeli sesuatu atau membeli barang secara kredit. Kalau ini kan menjual. Kalau menjual artinya kan yang bertambah itu piutang. Gitu. Beda. Menjual berarti ada nanti uang yang masuk ke perusahaan kalau secara tunai. Tapi kalau menjualnya secara kredit, maka ada piutang nanti yang bertambah seperti itu. Oke, paham? Terima kasih, Bu. Baik. Paham, Ya. Bu. Yes. Kita lanjutkan ya, tanggal 22. Nah, ini 22, ini ada potongan ya. 22 Desember. Oke, 22 Desember menjual barang dagang seharga 37.000 secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 2 juta. Oke, berarti ada kas yang bertambah nih, betul kan? Karena kan secara tunai. Ya. Terus ada potongan penjualan. Oke, potongan penjualan nanti akan mengurangi kasnya, gitu kan? Nah, baru kreditnya adalah penjualan. Ya. Nah, kita lihat ya di sini potongannya berapa? Potongannya adalah 2 juta, betul ya? 2.000. Iya, maaf 2.000. Nah, penjualannya berapa? Barang yang dijual berapa? 35.000 dolar. 35.000. 37. Ya. 37. Ya, yang dijual kan 37.000 kan? Nah, maka kas Ya. yang diterima kan kita kurangi dengan potongan penjualannya. Nah, jadi kasnya adalah 35.000. Demikian ya. Paham ya? Nah, ini bedanya. Oke. Good, kita lanjutkan ya ke tanggal 23, 3 transaksi lagi nih. Tanggal 23 membeli barang dagang dari PT Domino Emas seharga 35.000 secara tunai. Nah, ini sama nih ya. Tapi ini membeli, tapi dia dapat potongan ya enggak? Potongan tunainya adalah sebesar 2 juta. Oke, membeli secara tunai. Nah, berarti pembelian dulu kan? Oh iya, 200. Aduh, ingetnya jutaan dulu. Oke, pembelian ya. Pembelian itu kan. Nah, terus dapat potongan pembelian. Tadi pembeliannya berapa jumlahnya, maaf? 35.000 ya? Oke, 35.000. 35.000 dolar. Terus potongannya berapa tadi? 2.000. Oke, 2.000 dolar. Nah, sehingga kasnya berkurang. Nah, ini kita kurangkan. Iya, betul sekali. Menjadi 33.000 kasnya karena tadi dapat potongan pembelian. Paham ya? Itu bedanya antara penjualan secara tunai dengan pembelian secara tunai. Kalau ada potongan, maka akan mengurangi ya uang yang diterima atau uang yang dikeluarkan. Seperti itu ya. Oke, atau kasnya. Baik. Satu lagi ya. Dua lagi, sorry. Tanggal 26 nih. 26 apa nih transaksinya? Membayar biaya pengiriman barang. Oke, biaya pengiriman. Ya, biaya pengiriman berarti penjualan kan? Biaya penjualan kan? Oke, biaya atau ongkir nih. Biaya pengiriman. Atau biaya penjualan ya disebut saja.
Nah, secara tunai berarti kas yang berkurang, oke? Yang dibayarkan adalah $1.500 gitu ya. Kita buat, oke. Nah, kita lanjutkan yang terakhir ya. Yang terakhir kita lanjutkan ya. Itu adalah tanggal 28. Oke, 28 ya. 28 apa yang terjadi di situ? Membayar gaji pegawai secara tunai ya sebesar 2.700. Oke, berarti biaya gaji pegawai gitu ya. Ya. Nah, secara tunai berapa yang dibayar? 2.700. Oke, 2.700. Selesai. Nah, ini kita pasang aja nih. Iya. 7.400. Iya, kita autos. Ups, maaf. Kita sum ya. Kira-kira berapa nih jumlahnya nih? 150. Berapa? 157.400. 156.900. Oke. Lincahkan ini kursornya. Oke, 156.900. Betul kan? Oke, ini adalah totalnya. Ya. Selesai deh. Nah, ini udah selesai untuk jurnal umumnya. Ya, kita tinggal buat garis. Nah, nanti setelah ini baru kita buat apa? Buku besarnya. Nah, buku besarnya seperti biasa. Nanti kawan-kawan tinggal buat masing-masing rekening. Ya enggak? Ya, muncul, selesai. Tanggalnya sudah, keterangannya sudah, jumlah totalnya sudah. Oke, ya. Jadi seperti ini ya kawan-kawan semua ya. Oke, bisa dilihat ya di transaksinya. Nah, lalu kita buat deh apa namanya? Buku besarnya atau ledgernya ya, ledgernya. Oke, kita buat masing-masing akun ya. Buku besar yang diperlukan. Sebentar. Ya. Saya perbesar lagi sampai 140. Oke. Kita buat nih buku general ledger ya. Tadi ya Desember 2000. Yang pertama ada apa tadi? Kas. Yang pertama ada kas. Oke, jangan lupa ya. Di situ kas ada saldonya. Betul kan? Kita lihat lagi ada saldonya. Itu adalah 155.000 bukan sih? Ya, benar ya. Oke. Yang pertama kita buat kas di sini. Oke. Ini mau dibuat tabel apa begini aja yang bentuk T? Tabel aja ya. Coba kita buat T. Iya, Bu, tabel aja. Oke. Tabel ya, berarti ada apa namanya? Tanggal di sini. Saldo. Coba bikin
Bentuk table ya. Kita buat bentuk table. Tabel. Oke. Oke. Nah, berarti di sini uraiannya ya adalah saldonya tadi 155. Kan? Ini. Nah, terus kemudian ya kita lihat ya ada kas di tanggal 6 ya. Ini 2.500 di kredit ya. Ini tinggal kita pindahkan saja. Misalkan gini. Oke, berarti uraiannya apa? Sorry, tanggalnya tadi tanggal 6 ya. 6. Gitu kan. Nah, berarti pembelian apa tadi? Pembelian apa? Perlengkapan kantor ya. pembayaran Perlengkapan kantor kan? Pembelian perlengkapan kantor. Oke, misalkan gitu. Harusnya kita kecilin aja. Nah, cara beli, nah ini rumusnya kita kasih rumus aja nih. Bertambah, berkurang. Nggak copy drag, selesai enggak? Itu ya. Nah, lanjut ya. Tanggal berapa lagi? Oke, ini udah, maka kita tandain ya seperti ini. Tandakan. Oke. Nah, kas ada di tanggal 11 ya. 11 itu adalah 22.000. Oke. Membayar hutang ya. Tanggal 11 bulan 12 2000. Oke. Pembayaran hutang dagang misalkan gitu uraiannya. Oke. Dia ada di kredit lagi kan? Oke, 22.000. Oke. Nah, jadi saldonya udah otomatis. Kemudian tanggal berapa lagi? Kita cek lagi ke jurnal umumnya ya. Pada tanggal 12 ya. Itu adalah peralatan kantor atau aset tetap ya. Oke, kita move lagi ya. Di sini tanggal berapa tadi, maaf? 12 ya. 12 sesuai dengan hari ini. Itu adalah pembelian peralatan kantor. Aset tetap misalkan gitu ya. Oke, ini kas keluar. Ini ya 4.200. Oke, nah ini sudah. Kemudian tanggal berapa lagi? Biaya bunga itu tanggal 19 ya, 19 12 20. Oke, kita cek di sini biaya bunga 1.500 ya. Pembayaran langsung saja apa biaya bunga ya, biaya bunga jadi kredit kita pindahkan lagi kasnya. Oke ya, terus tanggal 20 ya, tanggal 20 itu ada biaya iklan ya, pembayaran iklan di kredit lagi. Biaya iklan 2.500. Oke. Nah, terus ada lagi nggak kasnya selain itu? Nah, ini ada kas masuk ya di tanggal 22 ya. Oke, tanggal 22 Kredit, debit di debit kan? 35.000. Nah, ini penjualan kan? Di debit berarti bertambah 35.000. Nah, terus tanggal 23-nya ada Di pembelian ya. pembelian kredit kredit 33.000. Kredit 35.000. Salah. 33. Iya, maaf salah. Kopas ini salah. Pindahkan sheet-nya. Oke, sebentar saya tandain dulu. Ini sudah, dan ini sudah, ini pun sudah. Nah, berarti dua lagi ya.
Biaya kas dan biaya pengiriman dan biaya gaji. Oke. Pindahkan lagi di sini tanggal 26 ya, 26. Oke, ini ada biaya ya. 1.500. Ya. Di 1.500. ya, dikreditkan 8 ya. Ada ya gaji tadi ya, gaji pegawai. Nah, nih. 2.700. Good. Nah, berarti saldonya 120 100. Jadi iya, macam ini kawan-kawan kalau kita membuat buku besar dalam bentuk tabel. Iya. Ya. Paham ya? Caranya begini. Jadi saldonya kita tambahkan dulu, masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu saldo awal. Ini boleh dikasih keterangan misalnya saldo awal. Ya. Nah, nggak apa-apa. Tanggalnya berapa, Bu? Misalkan saldo awal kan berarti 1 Desember gitu. Kita anggap aja atau 30 November gitu kan. Saldo akhir bulan November menjadi saldo awal di bulan Desember gitu. Oke. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Good. Berarti bisa diikuti ya. Nah, sekarang kita buat nih yang kedua. Yang kedua apa nih? Piutang. Iya. Dagang. Oke, berarti kita buat sini yang judulnya piutang dagang. Ada saldo awal nggak? Ada kan ya? Saldo awalnya ada nggak piutang dagang? 178.000. Ya nggak? 178. Oke, itu ya. Bentar, mohon izin. Saya minum dulu. Oke, baik ya. Saya lanjutkan. Nah, kita lihat nih transaksi piutang dagangnya ada di mana. Kita cek lagi jurnal umumnya ya. Piutang dagang. Tanggal 21. Oke, tanggal 21 22.000 gitu kan? Oke. 22.500. 22.000 kan, benar? Oke. Yuk, kita pindahkan di sini tanggal 22 Desember 2020. Nah, ini tadi piutang dagangnya kita kasih keterangan aja nih. Ya, penjualan tunai. Bener kan penjualan? Betul nggak sih? Tanggal 21 ya? Oke, penjualan secara penjualan kredit gitu aja lah. Ya, maaf. Ini tanggal 21 ya. Oke, 21. Nah, berarti bertambah kan dia ada di debit, betul nggak? Oke. Nih 22.000. Oh iya. Ini saya lupa nih. Harusnya ini ditambahkan satu lagi nih saldonya. Jadi ada debit, ada kredit nanti. Ya. Maksudnya biar nanti teman-teman tahu posisinya. Kita anggap aja ya. Ini debit, ini kredit gitu. Wait. Saya tambahkan dulu biar nanti teman-teman enak lihatnya. Oke, gitu ya. Nah, berarti ini di debit. Oke, ini coba saya buat US dollar. Nah, gini ya. Nah, ini sama, ini kita tambahkan, ya kan? Lalu kita kurangkan dengan kredit. Oke. Lanjut, ada lagi nggak piutangnya? Coba kita lihat lagi jurnal umumnya ya. Jurnal umumnya. Ya, nggak ada ya? Cuma satu ya? Oke, good. Berarti cuma satu. Saldonya adalah menjadi 200.000. Oke. Setelah piutang apa nih?
Setelah piutang ada apa? Coba kita lihat lagi. Ada Persediaan. Oke, persediaan. Nah, ini perlengkapan persediaan. kantor. Persediaan. Coba sebentar. Saldo awalnya berapa? 16.200 ya? Iya. 200, oke. Ada transaksi enggak? Enggak ada kan? Enggak. Oke, berarti kita skip ya. Kita tulis saldonya saja segitu. Oke, lanjut. Setelah persediaan ada apa? Perlengkapan kantor. Kantor. Ya, sebentar. Oke. Perlengkapan kantor. Saldo awalnya itu 12.000 ya di debit. Iya. Transaksinya enggak? Kita cek dulu. Tanggal 6. Oke, good. Ini ya 2.500 ya. Tanggal 6 bulan 12 2020. Pembelian ya, pembelian. Ini di debit bertambah. Perlengkapan 2,5. Oke. Jangan lupa ini kopas saja bisa enggak ya? Coba kalau bisa. Nah, oke. Ada lagi enggak? Enggak ada, Bu. Oke, selesai ya perlengkapan kantor ya. Selesai Iya. perlengkapan kantor apa tuh? Aset tetap bukan? Peralatan. Ya, peralatan kantor atau aset tetap ya. Gitu. Saldo awalnya berapa? 460.000. 60.000. 60. Ada nggak pembeliannya? Coba kita lihat. Ada tanggal 12 Desember. Oke, 12 itu 4.200 ya. Oke. Iya. 12 ya, 12 ya. Udah ya? Udah nggak? Udah. Saldonya udah ya? Udah ya, 464.200 jadinya. Oke, setelah ini ada apa? Akumulasi ya? Ada Oke, akumulasi penyusutan peralatan. Saldo awalnya berapa? Nah, ini di kredit nih nulisnya. Enggak. 21.200 ya. Ada lagi nggak? Nggak ada, Bu. Oke, lanjut. Apalagi setelah itu? Utang ya? Utang dagang. Oke, kita buat di sini utang dagang. Saldonya berapa? Kan? 125.000. Ya. Ada transaksinya nggak? Kita cek lagi ya. Ada tanggal 4. Oh iya, tanggal 4 di kredit ya? 26. Iya. 1.000. Oke, kita tulis ini yang 4. Tadi apa Sama itu? tanggal 11. Pembelian barang kredit ya? Pembelian kredit. Gitu kan? Kita cek di sini. 26.000. Oke.
Lanjut. Tanggal berapa lagi? 11 ya. 11 di debit 11. ya. 11 di debit. Iya. Itu pembayaran hutang ya. 11, 12, 20. Berarti di debit ya. Sini cek 22.000 ya. Oke. Ada Iya. lagi nggak? Udah. Satu doang. Iya Bu, itu doang. Berarti ini kurang ini. Udah ya? Betul kan? Jadi 129.000 untuk dagangnya. Utang dagangnya. Oke. Lanjut, setelah itu ada apa? Utang bank. Ya, utang bank ya. Oke, utang bank. Itu buat di sini. Saldo awal berapa utang banknya? Maaf. 330.000. Oke. Nah, lanjut, ada apa lagi setelah ini? Modal saham. Ada Modal saham. Modal saham. Berapa saldo awalnya? 250.000. Good. Ada lagi nggak setelah ini? Laba ditahan, ya kan? Laba 90. ditahan. Berapa? 95. 95. Oke, nah. Berarti setelah itu ya, kita masukkan dulu pembelian nih. Ya, pembelian ya. Ada pembelian kan? Terus ada penjualan, ada biaya-biaya dan seterusnya. Yang belum kan? Oke. Good. Terus ada potongan pembelian juga kan? Nah, berarti kita tambahkan akun di sini untuk penjualan ya, penjualan dulu ya. Oke, penjualan dia tidak ada saldo awal kan? Di sini berarti 0. Ya. Nah, terus di transaksi tanggal berapa penjualan kita cek sini, cek penjualan. Oke nih ya. Ada tanggal 21 ya. 21 22.000 di 22.500 22.000. Oke. 21 Desember ya. Ada ya penjualan apa nih? Tunai ya? Kredit ya? Kredit. Ya. Kita masukkan di kredit kan? Tadi mana nih? 21. Oke. Rumusnya kita coba saja. Kita cek lagi. Ada di tanggal berapa lagi penjualan? 22. Oke, 22. Ini penjualan tunai ya. 22. 37.000. Lagi ya. Oke. 37.000. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Berarti sudah semuanya. Maka kita nah, setelah penjualan ada apa tuh? Potongan penjualan ya tadi ya. Oke, kita buat sini. Nggak ada. Coba kita lihat. Tanggal berapa? Tanggal 22 ya, potongan penjualan 2.000. Iya. Tanggal 22 di debit ya? Iya, Bu. Kan di debit. Nah, ini berarti kita kan nih saldonya. Debit kita masukkan penjualan potongan penjualan ya.
Oke, gitu kan? Apalagi? Pembelian ya. Kita hitung pembelian. Retur penjualan nggak ada kan ya? Jadi kosong. Kita buat pembelian ya. Pembelian saldo awal tidak ada ya. Karena pembelian posisinya di debit ya. Baik, kita cek pembelian ada di tanggal berapa saja? Tanggal 4 ya. Ya, tanggal 4 26.000 ya. Tanggal 4 di debit ya. Pembelian. Bentar. Tanggal 4 kita ubah dulu. Terus pindahkan ya. Nah, terus ada tanggal berapa lagi? 23. Oke, 23 35.000 ya. Bentar, saya tandain dulu. Desember. Oke, good. Ada lagi nggak? Tanggal berapa? Nggak ada ya? Cuma 2 ya transaksinya ya? Iya, Bu, cuma 2. Iya. Iya, Bu. Ini kok banyak banget. Ada ini. Nah, terus setelah itu ada potongan. Potongan apa? Pembelian. Potongan pembelian. Pembelian. Ada 1 ya potongan pembelian. Saldo awal 0. Tanggal berapa ya potongannya ya? Tanggal 23. 23. 2000. Ya, 23 Desember. Cek. Kredit kan betul ya? Iya, Bu. Oke. Potongan pembelian sudah, berarti kita ke beban-beban ya atau biaya-biaya nih. Nah, ini dibuat nih masing-masing nih. Ya, ada biaya bunga, biaya iklan, terus biaya pengiriman dan biaya gaji pegawai. Oke, kita pindahkan dulu. Sip ya. Ya, bunga dulu ya tadi ya. Kalau nggak ada, coba biaya bunga tanggal berapa itu? 19.500. Tanggal 19. Oke, sebentar. Yes. Bentar. Pembayaran bunga. Oke ya. 1.500 ya dolar ini. Yuk. Itu biaya iklan. Gitu kan? Tanggal berapa tuh? Coba kita lihat biaya iklan. Tanggal 20 ya. Nah, terus kemudian setelah biaya iklan, tadi ya, biaya pengiriman ya. Pengiriman tanggal Iya. Tanggal berapa, maaf? 26. 1.000 terus tanggal 26.
pindahkan. 26. Satu lagi ya. Ya, gaji pegawai, betul nggak? Iya, gaji tanggal 28. Oke. 2.700. Selesai kan? Ini udah, nanti kita tinggal pindahkan ke neraca lajur atau neraca saldo. Ada lagi nggak yang belum di checklist? Oke. Selesai, GL-nya juga sudah selesai ya. Ini posisi, ini debit, ini kredit ya maksudnya. Kenapa ada dua ya? Jadi teman-teman bisa membedakan ya. Oke. Lanjut, berarti kita buat worksheet atau neraca lajurnya. Jadi trial balance-nya langsung aja dimasukin ke sini, ke neraca lajur. Ya. Ya, Bu. Oke. Jadi biar menghemat waktu. Oke, berarti di sini PT worksheet ya atau neraca sama aja atas kerja maksudnya gitu ya. Ya. Per 21 Desember ya. Oke. Di sini kan ada nomor rekening gitu kan, nomor rekening atau nomor akun gitu kan. Di sini nama rekeningnya. Nama rekening. Oke. Terus kemudian di sini debit, kredit gitu kan. Kan. Nah, ini atau penyesuaian ya, sama aja sih. Ini NSD atau neraca Saldo disesuaikan. Ini baru ya kan? Iya. Ini baru neraca. Baru neraca. Ya, saya rapin dulu. Oke, gini kan? Enggak. Saya basahin. Oke, biar enak dilihat. Ya, yuk kita pindahin yuk ininya, akunnya. Tadi yang pertama ada apa? Kas. Coba bantu saya. Apalagi persediaannya. Terus setelah itu ada apa? Setelah persediaan. Perlengkapan kantor ya? Iya. Kantor. Bisa tepat tadi ya. Kita ikutin aja. Akumulasi aset tetap. Ya, penyusutan aset tetap. Terus apa lagi? Utang apa? Utang Kan gitu. Terus, utang bank. terus Modal saham.
Laba ditahan ya terakhir. Laba Nah, terus baru penjualan. ya penjualan. HPP. Ya HPP dulu ya di sini ya. Harga pokok penjualan boleh. HPP. Ada penjualan, ada potongan penjualan. Betul nggak? Terus ada pembelian ya. Nah, Tur penjualan. terus apa lagi? Biaya langsung ya. Biaya iklan. Terus apa lagi? Biaya pengiriman tadi ya. Lagi biaya gaji ya. Gaji bukan sih? Ya gaji. Oke. Nah, ini sudah kita masukkan akunnya. Sekarang bantu saya pindahkan saldonya. Nah, ini kan sebenarnya sih ada rumusnya. Ya. Cuma pakai lookup nanti. Gitu. Oke. Sambil dicek ya teman-teman, takutnya saya salah nih. Bentar. Tetap. Masih. Itu tinggal pindahkan saja ya kawan-kawan ya. Itu kan tinggal kita pindahkan saja saldo-saldonya dari yang sudah kita buku besar tadi sudah kita posting di dalam buku besar ya. Jadi teman-teman gak usah bingung-bingung ini pindahinnya dari mana, itu kita tadi sudah menghitung ya kan. Oke, penjualan di kredit ya kan, penjualan di kredit benar kan 59.000. Potongan di debit, potongan penjualan maksudnya, pembelian di debit ya 61.000, lalu potongan pembelian itu di kredit, potongan pembelian di kredit 2.000, biaya bunga itu di debit ya, biaya bunga kemudian terakhir adalah biaya gaji. Coba kita lihat, kita sambil pesannya. Sama ya kawan-kawan ya. Clear ya sampai di sini ya. Ini ya kita tes dulu. Nah, balance kan? Tuh. Udah. Nah, what's next ya kan? Langkah apa selanjutnya gitu kan? Sebentar, saya ngecas handphone saya laptop saya dulu. Sudah 14%, takutnya kelupaan nanti. Oke, yuk kita buat penyesuaiannya. Yang pertama ada apa penyesuaiannya? Diketahui bahwa nilai persediaan awal kan 16.200, betul ya? Iya. Oke. Nah, terus pada tanggal 30 Desember ya, atau 31 Desember adalah 15.500. Oke. Nah, kalau teman-teman misalkan AJP-nya Bu sendiri, boleh di sini buat tabelnya. Ya. Tabelnya sih sama kayak gini nih. Saja di sini.
berapa sih ini? Penyesuaiannya ada 3 ya? 2, 3. Biar. Oke, misalkan gini. Kan tanggal 31 Desember kan penyesuaian. Kita ganti. Jurnal. Oke. Yang pertama. Ya. Saya nggak bisa secara keseluruhan, jadi harus satu-satu. Ya, nah ini. Nah untuk persediaan dagang, ya persediaan barang dagang kita menjurnalnya adalah 2 kali. Pertama ikhtisar laba rugi ya, ikhtisar laba rugi gitu kan. Nah, di sini atau persediaan akhir boleh, persediaan awal. Di sini berarti persediaan akhir ikhtisar. Awalnya tadi berapa? 16.200. Ya enggak? Kan? Oke. Nah, akhirnya 15.500. Kan? Paham nggak sampai di sini? Jadi kita menjurnal persediaan awal dulu. Cuma jurnal yang debitnya adalah ikhtisar laba rugi, kreditnya adalah persediaan awal. Ya. Nah, terus yang kedua kita menjurnal persediaan akhirnya. Karena persediaan akhirnya tadi diketahui bahwa 15.500 ya. Mendebit persediaan akhir, mengkredit persediaan ikhtisar laba rugi. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Bisa diikuti? Paham. Bisa. Oke, baik. Saya lanjut ya, yang ke poin B. Poin B itu adalah perlengkapan kantor yang tersisa ya pada akhir bulan Desember adalah 13.500. Kita lihat ya, kita lihat perlengkapan kantornya berapa? 14.500. Nah, tersisa berarti nanti di sini nih saldonya adalah 13.500. Berarti terpakainya berapa? 14.500 dikurang 13.500. 1.000 kan? Oke, berarti sini muncul biaya perlengkapan gitu ya. Nah, pada perlengkapan kantor tadi ya. Akunnya namanya perlengkapan kantor kan? Nah, berarti di sini 14.500 kan awalnya. Nah, tersisanya 13.500. Jadi sisanya yang terpakai adalah 1.000. Paham sampai di sini? Bisa diikuti? Bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Terakhir, penyusutan aset tetap pada bulan Desember adalah 1.500. Oke, berarti biaya penyusutan aset tetap. Nah, pada akumulasi penyusutan gitu ya bunyinya. Oke, berapa? 1.500. Nah, nih selesai sampai di sini. Nah, nanti ini kita pindahkan ke sini worksheet-nya. Nah, berarti ini bukan HPP nih, kita ganti menjadi ikhtisar
Ya. Baru kita masukkan dulu. Yang pertama adalah tadi kita menjurnal ikhtisar laba rugi ya. Debitnya adalah 16.200. Masukkan di sini ya. Ikhtisar laba rugi 16.200. Nah, pada persediaan dikreditkan. Nah, gitu aja. Terus persediaan akhirnya didebitkan 15.500 pada ikhtisar laba rugi. Oke. Paham ya? Sampai di sini ya. Nah, jadi ini ada 2 nanti. Nggak apa-apa, nanti ini kita kurangkan. Kita kurangkan aja. Ya, gampang kok. Lanjut ya. Lanjut, yang kedua itu tentang perlengkapan ya. Oke, perlengkapan. Nah, ini kan nambah akun nih. Ada biaya perlengkapan kan? Kita insert aja. Ini. Ada kan? Highlight. Jadi di sini munculnya. Perlengkapan 12.000 dan perlengkapan kantornya dikredit ya 12.000. Dari sini nanti kita pas berpasangan. Terus ada lagi, kita insert row lagi. Ya, insert row lagi. Ini ada biaya apa tadi? Penyusutan ya, penyusutan. Oke. 1.500 kan tadi nih. Oke, pada akumulasi penyusutan aset tetap. Bentar. Ini kenapa? Oh, kenapa beda ya? Ini benar nulis. Oh iya, tadi kan summary-nya cuma sampai ini ya, ketinggalan ini. Ya, tenang. Iya, tadi kan nambah 2 row. Jadi yang itu enggak kehitung. Nah, sama ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita tempatkan. Posisi gampang. Kan 120, 100, 200. kan kan. Nah, kalau ini 2, ini boleh, ini ada 2 cara. Teman-teman boleh menulis angka ini masing-masing di debit di kredit, atau teman-teman boleh mengurangkan. Kan kalau 16.200 dikurang 15.500 berapa tuh? 700. Nah, tinggal nanti penempatannya disesuaikan. Paling besar di mana? Di debit. Nah, berarti sisanya nanti bisa tulis di sini. Ini mau dikurangkan atau mau ditulis dua-duanya? Terserah. Dikurangkan. Oke, dikurang. Nih ya. Itu kan? Bentar, astagfirullahaladzim. Ini kita kurangkan. Tuh. Itu kan? Nah, berarti nanti ya udah nih penjualan. Terus potongan penjualan. Bisa nggak dicoba sini dari sini? Nggak bisa. Apa saja? 20.000. Iya. Terus iki ya. Nah, dulu coba kita tarik. Jadi seimbang. Betul kan? Balance kan? Tuh, 887. 700 kan? Nah, jadi ya ini nih ya, untuk yang ini bisa tandain ya. Oke. Saya highlight. Nah, jadi untuk ini nanti teman-teman boleh kurangkan. Ada 2 cara memang cara ya.
boleh dikurangkan atau boleh ditulis masing-masing debit kreditnya dengan angka yang sama. Nah, kalau dikurangkan, lihat posisi yang paling besarnya di debit atau di kredit. Nah, itulah hasil saldonya nanti ditulis. Ya, karena ini di debit lebih besar, ya kan? Dibanding kreditnya, maka sisanya kita tuliskan di kredit. Maaf, di debit maksudnya. Oke, balance ya. Oke, udah balance. Oke, lanjut ya. Berarti ke laba rugi. Laba rugi dari mana nih? Dari sini kan? Oke, kita pindahkan deh saldonya. Ya. Kita pindahkan aja. Oh, copas aja, copas. Wait. Bisa nggak dicopas nih? Dan angkanya nggak keriting. Nah, ini berubah. Wait. Pindahkan. Ya. Bisa nggak nih kita copy draft? Saya yang salah. Hitung ya. Coba kita lihat, ada selisih. Selisihnya paling banyak. Nah, ini kalau begini dia rugi atau laba? Coba lihat. Debitnya lebih besar dibandingin kredit. Laba. Coba. Rugi ini. Iya, kan tuh. Rugi 13.400. Kenapa rugi? Karena penjualannya lebih kecil dibandingkan dengan pembelian. Betul kan? Oke. Net loss ya, perusahaan mengalami kerugian. Oke, berarti kita kasih keterangan di sini namanya net loss. Laba atau rugi aja deh. Gampang. Ya. Berarti di sini. Nah, berarti kan ini sisanya, ya enggak? Enggak sisanya. Emang enggak nih? Sama ya. Selesai deh. Ini udah selesai. Nanti kita tinggal susun laporan keuangan. Enggak? Rapikan deh. Oke, udah selesai ya nih. Udah balance semuanya. Baca lajurnya sudah kita lakukan. Oke, nah nanti tinggal buat susun laporan keuangan di sini.
Nah, nanti tinggal disusun aja laporan keuangannya. Pertama apa? Laba rugi. Kita udah tahu nih, ya, laba ruginya. Terus nanti tinggal ayat jurnal penutup. Udah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa copy dulu deh. Saya save dulu sebentar. Ini apa nih? Nanti saya share ke grup, ya. Nanti teman-teman tinggal tambahkan aja nih laporan keuangannya. Oke. Laporan keuangannya udah tahu kan cara menyusunnya? Udah? Jadi udah tahu kan? Ini berapa hasilnya? Iya. Udah selesai. Silakan, ada pertanyaan nggak? Nanti dilanjutkan aja sendiri untuk laporan keuangannya. Jurnal penutup kan satu menutup menutup perkiraan penjualan atau yang ada di debit pindahkan ke kredit atau sebaliknya, ya kan? Terus menutup laba, ya kan? Dan menutup ikhtisar laba rugi, ya, pendapatan, ya, seperti itu. Oke. Nah, selesai nih. Silakan, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi ini adalah perusahaan mengalami sebuah kerugian. Oke? Clear ya? Cukup? Kalau cukup, karena sudah hampir 2:30 ya, ini kita foto bersama dulu. Ya kawan-kawannya. Saya stop share. Oke, dibuka kameranya. Silakan. Kita foto bersama terlebih dahulu. Oke. 12, jadi hanya satu slide saja. Siap? Silakan dibuka kameranya. Oke. 1, 2, 3. Jadi semua wajahnya. Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Nanti silakan dilanjutkan saja di rumah sendiri ya untuk laporan keuangan dan jurnal penutupnya. Nah, minggu depan saya mohon izin, saya tidak bisa memberikan perkuliahan secara Zoom karena minggu depan saya ada ujian sertifikasi, tapi nanti insya Allah akan ada tugas saja penggantinya. Jadi besok Ahad, hari Minggu saya masih ada ujian sertifikasi dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore sih schedule-nya, ya kan. Tapi nggak tahu nanti teknisnya gimana. Oke, jadi saya besok mohon izin tidak ada pertemuan Zoom. Terus untuk tugas nanti akan saya share di grup kelas. Terus mohon izin juga karena saya tidak megang handphone. Jadi nanti kalau ada chat atau apa, mohon maaf nggak bisa langsung dibales. Paling baru dibalesnya nanti malam selesai saya ujian. Gitu, karena handphone itu tidak diperkenankan dalam ujian. Seperti itu. Ya, saya minta doanya buat ujian sertifikasi saya. Mudah-mudahan lulus 1 kali tahap ujian karena ini persaingannya ketat sekali gitu. Saya minta doanya ya dari teman-teman semuanya, minta ketulusan, keikhlasan doanya ya kan buat ujian sertifikasi saya minggu depan. Oke, sekali lagi terima kasih. Silakan nanti dilanjutkan di rumah ya untuk yang soal UTS-nya ya. Tadi sudah kita bahas bersama. Nanti bisa dicek jawaban teman-teman salahnya di mana, kelirunya di mana ya. Jadi nanti bisa buat belajar lagi, dievaluasi lagi. Oke, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Iya, sama-sama. Sukses semuanya ya. Semoga dimudahkan semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.